Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Iswanto dengan NIM 2003-2085 akan menjelaskan tentang budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko sebagai bentuk tugas video mata kuliah manajemen dan resiko bisnis. Yang pertama, pengertian budaya resiko. Budaya atau peduli resiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan beresepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan resiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen resiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasi pengelola resiko pada organisasi tersebut. Tahapan pengembangan budaya resiko. Budaya risiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi antara lain berupa: yang A. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang B. Komunikasi yang berkelanjutan pada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Yang C. Penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Dan yang D. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan budaya manajemen risiko pada setiap organisasi jauh lebih penting dibandingkan membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang rumit. Karena pengelolaan risiko harus ditanamkan kepada setiap insan organisasi atau pegawai dari jenjang yang paling bawah sampai ke jenjang yang paling atas. Yang ketiga, strategi pengembangan budaya peduli risiko dalam membangun budaya peduli risiko. Terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture, diantaranya: yang A. Resiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal, dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. B. Resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya, pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi atau memitigasi risiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Yang C. Daya tarik terhadap potensi yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang lebih besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Yang D. Tata kelola pemerintahan yang lemah, karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko mencakup: yang pertama, komitmen pemimpin untuk menciptakan satu irama yang sama atau tune at the top. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, knowledge sharing. Yang keempat, kesinambungan dan konsistensi. Yang kelima, ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. Pengertian manajemen perubahan. Selanjutnya, pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Perubahan ini berhubung dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai perkembangan menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Manajemen perubahan atau change management sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia karena yang menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia. Change management dalam suatu organisasi umumnya dilakukan dengan perubahan kebijakan yang sederhana, sehingga kebijakan yang kompleks dan berpengaruh terhadap perubahan organisasi
Tujuan manajemen perubahan. Setidaknya ada 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perlunya perubahan di dalam organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Sikap tenaga kerja, perubahan strategi, korporasi, perubahan teknologi, dan peralatan lainnya. Serta di lingkungan eksternal, perubahan pasar, peraturan hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termaksud perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Selanjutnya, tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan dan nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara organisasi memberikan pelayanannya. Selanjutnya, komponen manajemen perubahan. Selanjutnya, secara umum, ada 8 komponen pada manajemen perubahan, antara lain: yang pertama, tujuan perubahan. Yang kedua, aspek strategis yang perlu diubah. Yang ketiga, strategi perubahan yang diterapkan. Yang keempat, sumber daya. Yang kelima, pimpinan perubahan. Yang keenam, agent of change. Yang ketujuh, organisasi. Yang kedelapan, target audiens yang pasti. Tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum change management merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan, sehingga dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan individu. Yang kedua, perubahan organisasi. Yang ketiga, perubahan kemampuan organisasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.